Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan computer vision berjudul It's Time for Artistic Correspondence in Music and Videos. Pendahuluan. Musik adalah elemen penting dalam pembuatan video, tetapi untuk memilih musik yang tepat bisa saja menjadi sulit. Alat otomatis yang dapat memprediksi musik yang cocok berdasarkan video dapat membantu pemula hingga profesional. Mencocokkan rekaman video dengan musik tentu juga menawarkan potensi kreatif yang baru. Tugas audiovisual yang memiliki korespondensi fisik untuk peristiwa diskrit. Namun, penentu memasangkan musik dengan video yang lebih bersifat artistik dan non-fisik. Sistem ini juga bisa memasangkan genre musik dengan atribut visual dan populasi tertentu untuk mengurangi potensi bias. Untuk mengatasi tugas ini, penelitian ini melatih model audiovisual untuk menentukan kesesuaian antara klip audio, video, dan musik. Model ini juga dapat mengasosiasikan genre musik dengan atribut visual yang cocok. Korelasi antara video dan musik yang bersifat artistik ini sulit ditangkap pada segmen pendek atau dengan menggabungkan beberapa fitur segmen. Pendekatan sebelumnya juga tidak dapat mempelajari bagaimana model mengasosiasikan genre musik dan atribut visual. Penelitian ini menunjukkan pentingnya konteks temporal pada tugas pembelajaran korespondensi artistik. Mereka menggunakan arsitektur transformer dan metode pengambilan video musik untuk meningkatkan akurasi pengambilan 10 kali lipat. Mereka juga menganalisis atribut visual dalam video dan menunjukkan kegunaannya dalam beberapa aplikasi. Pekerjaan yang terkait yaitu musik from video. Pada makalah ini, penulis membahas keterbatasan dari kerangka kerja yang ada untuk merekomendasikan musik untuk video. Mereka mengusulkan kerangka kerja baru untuk memodelkan konteks temporal dan menggunakan model ekstraksi fitur terbaru untuk meningkatkan akurasi pengambilan musik. Sintesis musik dengan video input diperlukan pendekatan yang mengkondisikan video menggunakan model pembangkit musik sebelumnya dengan memperhatikan beberapa parameter artistik yang telah ditentukan sebelumnya. Konteks temporal juga penting dalam pembelajaran korespondensi audiovisual. Kedua, long form video. Video dan musik telah dimodelkan menggunakan transformer untuk memodelkan konteks temporal jangka panjang dengan menggunakan perhatian untuk memperlakukan input visual dan musik secara langsung atau dengan fitur dasar seperti konvolusi. Audio visual self-supervised learning atau pembelajaran mandiri audiovisual telah dipelajari dalam sejumlah makalah yang berhubungan dengan peristiwa fisik dan suara, seperti suara anjing, mobil, atau alat musik. Namun, makalah-makalah ini tidak membahas korespondensi musik video artistik tingkat tinggi. Lalu, music conditioned video editing. Pengeditan video yang dikondisikan dengan musik berfokus pada sinkronisasi musik dengan video dansa, menggunakan pendekatan seperti resampling dan menghasilkan pixel. Makalah ini menekankan korespondensi tingkat yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan emosi, cerita, dan konteks dalam video tadi. Lalu, musik video pre-training over time atau MVPT. Input dan output. Selama training data, input ke kerangka kerja adalah kumpulan pasangan video dan musik yang diproses dengan durasi tertentu. Video musik terdiri dari beberapa segmen visual dan musik. Dalam segmen ini memungkinkan kami untuk memproses video musik sebagai urutan dan memungkinkan konteks temporal dan membuat prediksi yang terpisah. Lalu, cross-modal self-supervision. Musik video dan track visual memiliki korespondensi yang kuat dengan musik yang diputar di atas secara artistik terkait dengan konten video.
Model ini menggunakan keselarasan sebagai pengawasan, di-training untuk memprediksi segmen musik dan sebaliknya. Fungsi energi mengoptimalkan kemiripan, mempromosikan pasangan positif atau yang sesuai dan pasangan yang negatif atau yang tidak sesuai. Lalu kontekstual model. Musik dan video merupakan sinyal yang disinkronkan, sehingga membutuhkan jaringan transformer untuk memodelkan korespondensi audiovisual. Mekanisme ini menghitung jumlah perhatian yang dibutuhkan setiap elemen untuk memperhatikan satu sama lain, dan semua token untuk mewakili video secara penuh. Base Filter. Eksperimen ini memanfaatkan fitur dasar yang telah dikomputasi sebelumnya dari sinyal visual dan musik, meningkatkan model mutakhir dan mengurangi kebutuhan representasi jaringan transformer. Mereka secara temporal merata-ratakan fitur dasar untuk setiap segmen durasi. Lalu di inference, pada saat inference, model membagi video menjadi beberapa segmen dan menghitung fitur kontekstual. Model ini merekomendasikan segmen musik yang cocok dengan konten visual dan informasi kontekstual. Segmen musik yang dipilih dari kumpulan berdasarkan meter kemiripan dan pengambilan musik ke video dilakukan. Lalu eksperimen pengambilan. Eksperimen pengambilan disajikan dalam dua pengaturan. Tingkat track mengevaluasi track audio musik berdurasi penuh yang diberikan video query, dan tingkat segmen mengevaluasi penyelarasan yang lebih halus antara modalitas musik dan video. Penelitian ini menghitung jarak fitur untuk track visual atau musik dalam kumpulan N kandidat target dengan nilai N sama dengan 2000 dalam eksperimen ini. Hanya satu kandidat yang merupakan pasangan yang benar, dan pengambilan dievaluasi menggunakan dua kriteria, yaitu recall, di mana nilainya semakin tinggi semakin baik, dan median rank, yang nilainya semakin rendah semakin baik. Pendekatan kami bersifat umum dan dapat diadaptasi ke semua data video yang mengandung musik. Kami mengevaluasi metode kami pada dua dataset data yang berbeda, yaitu menggunakan YT8M musik video, yaitu menggunakan dataset YouTube 8M yang memiliki 100.000 video musik, segmen berdurasi 6,7 detik dan durasi rata-rata 4 menit. Lalu yang kedua menggunakan video klip, yaitu dengan mengumpulkan video YouTube movie clips dan melatih model PAM pada audio set untuk mendeteksi bagian musik yang berurutan. Dataset ini berisi 20.000 video dengan durasi rata-rata 42 detik. Kontribusi yang dibangun di atas metode SOA dan Petit et al. Menggunakan triplet loss, model LMP, fitur dasar ImageNet, dan Opal L3. Model baseline diimplementasikan kembali, mencapai akurasi pengambilan 9,86%, track recall 10 pada set pengujian, mirip dengan hasil 12,10% Petit et al. Untuk set data MVD. Studi ini menunjukkan bahwa memodifikasi komponen model dapat meningkatkan akurasi pencarian. MLP dasar memiliki fitur dasar yang sama untuk setiap modalitas, tapi dikumpulkan melalui operasi kumpulan rata-rata. Model transformer mencocokkan jumlah parameter model dengan LMP dasar, sehingga kapasitas model tidak menjadi keuntungan. Transformer menggunakan penyandian temporal untuk input segmen, tetapi hal ini dapat menghasilkan jalan pintas pembelajaran. Menonaktifkan penyematan temporal untuk modalitas visual atau musik akan menghasilkan jalan pintas pembelajaran, tetapi transformer masih menggunakan informasi kontekstual. Pendekatan kami menangkap korespondensi artistik dengan memandikan segmen musik dan video. Dengan 71,4% responden memilih model kami daripada model dasar, yang membuktikan bahwa model kami
lebih disukai dari sudut pandang artistik. Analisis dan penerapan. Bagian ini menyelidiki pembelajaran model musik video, mendemonstrasikan kemampuannya untuk menggunakan berbagai sinyal dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Kesehatan pengambilan model dievaluasi mencapai hasil yang akurat untuk kedua arah. Bagian ini juga mendemonstrasikan cara mengkondisikan hasil untuk memasukkan atribut tertentu dan memvisualisasikan perhatian dalam model. Yang pertama, analisa kuantitatif. Studi ini menganalisa atribut audiovisual untuk mempelajari bias dalam mode pembelajaran mesin. Adapun atributnya sebagai berikut: kecerahan dan warna warna. Kami memodifikasi kecerahan dalam frame dengan faktor R dan menghitung rata-rata recall pada 10 untuk nilai yang berbeda. Kecerahan tidak secara signifikan mempengaruhi akurasi model, menunjukkan petunjuk visual tingkat tinggi. Warna-warna lebih signifikan daripada kecerahan, tetapi tidak terlalu penting untuk kinerja model. Lalu tempo. Kami meregangkan waktu sinyal musik query dengan faktor R untuk memodifikasi temponya, mengevaluasi pengambilan dan menghitung rata-rata recall pada 10. Modifikasi tempo sebesar 30% akan menurunkan akurasinya lebih dari 5 poin. Kami memilih dataset gambar yang seimbang dengan anotasi untuk setiap atribut dan menghitung representasi menggunakan cabang visual dari model. Kami menggunakan segmen musik dalam set pengujian sebagai query dan mengembalikan gambar yang diambil teratas. Kami memplot sebuah matrik untuk menormalkan genre musik untuk dianalisis. Model ini sepenuhnya menentukan preferensi untuk setiap nilai atribut karena dataset gambar yang seimbang. Lalu di gender, kami menggunakan dataset Fairfax yang mengkategorikan wajah berdasarkan genre, ras, dan usia dengan bias pada data pelatihan. Gambar perempuan diasosiasikan dengan vokalis perempuan, sedangkan gambar laki-laki diasosiasikan dengan hip hop, hard rock, atau heavy metal. Kurang dari setengah genre menunjukkan preferensi yang kuat untuk satu jenis kelamin, yang mengindikasikan bahwa model ini seringkali tidak bergantung pada preferensi jenis kelamin. Lalu untuk ras, dengan menggunakan dataset Fairfax, kami mengulang analisis sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa hip hop sebagian besar diasosiasikan dengan kulit hitam, sedangkan country diasosiasikan dengan orang kulit putih. Ini terjadi mungkin karena kurangnya representasi. Untuk umur, kami menentukan bahwa usia tidak terlalu penting untuk model ini dibanding atribut lainnya. Untuk adegan visual, kami menggunakan dataset Flash yang menunjukkan 205 kategori adegan yang berkorelasi dengan genre musik, tapi lebih sedikit dari atribut sebelumnya. Lalu objek visual. Model ini mempelajari representasi yang kuat untuk instrumen seperti gitar dan drum dalam modalitas visual dan musik menggunakan Open Image Dataset. Gambar gitar lebih disukai dalam genre hard rock, heavy metal, metal, dan punk karena instrumennya yang umum dan sebagian besar klip video yang dimainkan oleh manusia. Lalu analisis kualitatif dan penerapan. Contoh pengambilan. Menguji model pada contoh nyata menggunakan IT8M musik video dan movie clip. Mengevaluasi generalisasinya pada adegan non-musik dan video yang diambil secara kasual. Lalu pengkondisian atribut. Model kami menggunakan representasi atribut audiovisual untuk mengkondisikan proses pencarian menggunakan set data tambahan dengan gambar dan audio berlabel, representasi komputasi, dan rata-rata untuk mendapatkan representasi atribut yang diinginkan. Lalu diskusi dan batasan. Musik dan video memiliki korespondensi artistik yang terkait dengan budaya dan isu-isu seperti bahasa, kebangsaan, jenis kelamin, dan ras.
Mengatasi bias dan efek negatif dalam pengembangan komputerisasi adalah tantangan yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara ilmu komputer dan sosiologi. Oke, terima kasih. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.